Mas. Ustaz. Oke teman-teman, selamat datang di podcast dadakan ini. Kita nyebutnya podcast hukum, bukan podcast ya, podcast dadakan. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Danu, saya dari jurusan Teknik Informatika. Saya akan mengundang teman saya. Kita akan membahas sesuatu yang akan menarik. Silakan perkenalkan diri Mas. Perkenalkan, nama saya Arianto Sugiyadi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Oke. Panggilannya Mas Ari ya? Oh iya, panggil saya Mas Ari. Bukan kemarin. Beda Mas. Jadi ini kan ada lagi ditangkap, yaitu pendaftaran calon ASN atau biasanya kita dengar CPNS. Nah, di sini saya akan membahas dengan Mas Ari terkait gimana sih menjadi ASN yang baik gitu ya Mas. Nah, saya di sini membantu Mas Ari ya juga dalam tugas-tugasnya. Jadi kebetulan saya dititipin pertanyaan dosen hukum Universitas Semarang. Kebetulan tetangga saya. Ya, tetangga kiri apa kanan? Saya depan. Depannya. Jadi langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Ari, bagaimana upaya konkret yang dapat dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia bagi ASN dikaji dari aspek manajemen, sistem rekrutmen maupun sumber daya manusia. Monggo Mas Ari. Terima kasih sebelumnya Mas Denu sudah memanggil saya ya. Jadi gini Mas Denu, ini terkait dengan CPNS ya. Iya, CPNS. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Upaya apa sih yang dapat upaya apa sih yang akan dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi ya untuk calon ASN, terutama untuk calon ASN saat ini. Jadi gini Mas, kita pasti tidak asing ya kalau misalnya di Indonesia itu terutama itu masih mengenal dengan budayanya yang unik. Apa itu? Terutama kayak itu ya Mas, perekrutan, kayak membuat KTP dan sebagainya ya. Dengan pemerintahan itu gini, kita kenal dengan order orang dalam. Itu yang pertama. Kalau kita sudah melekat pada budaya seperti itu, kayak order, kayak titipan, salam tempel, itu udah asing lagi. Itu Gimana salam tempel? salam tempel itu kayak gini, kayak semisalnya kita kayak membuat KTP di kantor-kantor pemerintahan lah. Kalau kita tidak salam tempel itu berkasnya itu agak dilemakan. Itu tidak asing lagi sih. Iya betul. Apalagi kita kan sudah pernah mengalami kayak gitu. Jadi itu ya order juga itu juga bisa berpengaruh. Dan upaya apa sih yang bisa memberantas itu? Kayak untuk menjadi yang lebih baik, yaitu tadi reformasi birokrasi. Itu yang pertama itu integritas. Integritas itu ada beberapa itu kayak kejujuran, terus pelayanan yang baik, terus sopan dalam melayani. Sebenarnya itu banyak. Kalau kita berpegang dengan integritas kita itu insya Allah semua yang dikerjakan itu lancar tanpa harus ada itu Mas.
kan kalau orang kan kalau tidak memegang integritas itu kan yo pasti tak jadi ya kan tidak dipercaya dengan masyarakat. Jadi upaya yang bisa dilakukan integritas yang pertama, yang kedua profesional dalam bekerja. Profesional itu ya contohnya kayak kita di saat bekerja harus fokus, tidak habis kerja terus pindah sana pindah sini kan, jadi kan pekerjaannya kan nggak terganggu, jadi tidak fokus. Kalau misalnya ada pekerjaan di rumah ya jangan dibawa ke kantor, ada masalah di rumah jangan dibawa ke kantor. Profesional ada masalah sama istri gitu. Kebetulan saya belum mas. Ya doakan aja. Cepat. Apa itu ujungnya ya? Terus ya jadi integritas, profesional, terus ya tadi ada beberapa kejujuran yang harus dalam bekerja. Itu sih mas kalau itu upaya untuk kedepannya untuk menghilangkan budaya yang tadi itu. Untuk menjadi upaya untuk reformasi birokrasi yang lebih baik yang ada di Indonesia terutama. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang menarik juga. Agensi core value, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta jelaskan bagaimana upaya konkret yang dapat dilakukan dalam menjaga konsistensi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN yang tidak menyimpang dari kode etik. Nah, menurut Mas Ari gimana tuh? Agen value-nya, kode etiknya? Agensi core value. Core value itu kan kayak nilai dasar ya. Iya, dasar. Dari ASN itu sendiri ya. Nilai dasarnya ya itu tadi, dari ASN harus tetap taat pada aturan yang berlaku di Undang-Undang ASN, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 ya, lupa saya itu 2020 ya. Kemudian Undang-Undang ASN yang berlaku. Terus kita harus menerapkan sistem apa ya? Sistem apa ya? Sistem dalam manajemen integritas. Jadi sistem itu mas, saya ada lupa. Apa ini kan agen value? Iya, Kita mau bisa agen core value aja nih. Kode etik dan kode perilaku ASN. Ya sekarang banyak yang melanggar Melanggar. kayak kode etik. Sekarang ASN itu tuh apa ya? Dianggapnya itu dia itu kalau sudah menjadi ASN dia di atasnya masyarakat. Padahal dia digaji oleh masyarakat. Dia akhirnya seenak-enaknya suka lupa. Dia itu meremehkan bahwa ini adalah ASN ini. Akhirnya dia ya kayak semena-mena. Padahal di situ ada kode etiknya. Kode etiknya serta berapa tadi ya mungkin dalam manajemennya itu padahal semuanya ada aturannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat saudara, bentuk sanksi apa yang paling efektif diterapkan bagi ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku dalam melaksanakan jabatannya sehingga menimbulkan efek jerah? Jadi itu apa ya? Sanksi karena ada seorang ASN yang melanggar kode etik. Jadi itu sudah ada di undang-undang juga pasti kalau yang melanggar itu pasti dapat sanksi dan pasti sanksinya berbeda-beda. Contohnya kayak ASN yang selingkuh itu pasti dia dipecat. Pasti dipecat. Soalnya dia sudah melanggar kode etik, kode etik berat. Itu yang pertama. Yang kedua kayak korupsi itu kan banyak ya, kayak nepotisme juga itu juga banyak.
Oke, cara selanjutnya deskripsikan suatu fenomena konflik ASN yang melaksanakan kode etik dan kode perilaku yang saudara ketahui, dan hal positif apa yang dilakukan sehingga dapat menjadi contoh dan motivasi bagi saudara jika suatu saat menjadi seorang ASN. Pertanyaan yang bagus ini. Tadi orang bertanya. Katanya bagus tadi. Yang terakhir itu bagus. Yang pertama dia kan. Agak lupa. Oke, deskripsikan satu fenomena konflik ASN yang melaksanakan kode etik dan kode perilaku yang saudara ketahui. Apa nih? Oh, Satu fenomena apa? kode etik ya. Iya. Kode etik. Sehingga dapat hal positif apa yang dilakukan sehingga dapat menjadi contoh. Ini sangat bagus sekali ini mas. Jadi gini, di Semarang itu tuh ada instansi yang bagus pemerintahnya. Contohnya kayak Ambulan Hebat. Itu instansi yang bagus dalam melayani masyarakat. Jadi ketika masyarakat membutuhkan bantuan, dia langsung datang. Ya, contohnya kayak gitu instansi yang Sama kayak jangkar. iya, kurang lebih. Boleh sebut nama ya? Itu gitu. Boleh. Adi Bakti. Iya, itu Blangkir nama. Tapi namanya Blangkir itu kan. Iya, ketika masyarakat punya masalah, apakah mungkin kejepit di mana kepalanya? Dia itu bukan itu ya mas ya. Dia tidak menangani kebakaran aja. Iya, apapun ya. Iya, Segala masalah sudah di ini kayak dia. Apa gantinya belum masuk Pak? Apa gantinya ya Pak? Iya. Gitu sih kayak. Ya itu seperti bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Itu salah satunya si instansi di apa ya mas ya? Di kesehatan. Iya betul kan. Damkar itu lebih dari instansi pemerintah. Kesehatan dia memang Dinas kebakaran, dinas kesehatan. Oh iya. Ya berapa? Karena bagus sih. Contoh yang menarik. Itu akhirnya dia di situ juga bagus. Dia menjaga kode etik dengan baik. Dengan baik sekali. Saya selalu ketika pas COVID itu juga gitu mas. Jadi ketika kan nggak ada yang berhenti. Iya. Jadi Ambulan Hebat itu langsung datang. Jadi ketika pertolongan Ambulan Hebat ya datang. Jadi sangat menolong sih pas di masyarakat. Saya selanjutnya. Oke. Berdasarkan jawaban tadi, Iya siap. kaitkan dengan asas yang melekat pada profesi ASN yang dilaksanakan. Jadi asas apa? Asas Penyelenggaraan. Asas penyelenggaraan kebijakan dalam ASN. Itu Saya lupa sih kebijakan. Jadi asas ini sangat sangat bagus sekali ya di ASN ya, karena kebijakan yang diambil itu sesuai. Jadi kayak contohnya kebijakan dari pemerintah langsung ya untuk dinas-dinas terkait kayak dinas PU, dinas kesehatan, dinas kayak tadi damkar itu sangat membantu terutama kesehatan tadi. Jadi dari pemerintah itu sudah menyiapkan kayak mobil Ambulan Hebat yang sudah disediakan di titik lokasi tertentu. Jadi ketika ditelepon dia langsung datang tanpa harus menunggu dari rumah sakit Ungaran terus turun itu ya. Jadi dia disediakan di titik tertentu. Jadi gitu sih mas. Bagus sekali asas penyelenggaraan kebijakan. Ini bagus sekali asas ini. betul. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya Ini kayak pertanyaannya banyak banget ya. Enggak apa dosennya sama ya? Ya ampun. Ya tadi bagus tapi kan Oh iya. Ini sangat pendidik juga. Kan masyarakat jadi tahu. Oke, siap. Oke. Pertanyaan ini yang ketiga ini menjerumus.
Yang maksud saya mengkerucut. Posisikan saudara sebagai ASN di instansi tertentu. Jadi yang pertama, pilihlah satu profesi ASN yang sesuai dengan minat dan kompetensi saudara. Jadi masalah itu pengen daftar kerja itu pengen jadi apa? Kebetulan sekali Mas, pertanyaan ini sangat menyangkut ke arah saya ya. Kebetulan saya juga insya Allah mau lulus kemudian bisa menjadi itu Mas ASN itu saya susah di agrarian pertanahan. Jadi kemungkinan saya akan mengambil di arah pertanahan, yaitu jadi ASN di BPN. BPN. Iya betul. Oke siap. Nah, uraikan profil instansi dan tugas pada posisi yang ada di sana. Tugas apa aja? Jadi Mas, ya. Kalau di BPN itu kan tugasnya dia pasti mencetak sertifikat untuk yang sertifikat tanah ya, untuk yang belum bersertifikat. Yang kedua, membantu masyarakat. Ya tadi itu menerbitkan sertifikat juga. Jadi masyarakat itu tidak apa ya, kayak tidak bingung. Betul loh, ini rumah Harus kemana? ini gimana? rumah ini sudah bersertifikat atau belum? Nah, apakah kalau misalnya ini apakah rumah saya kan nggak ada sertifikatnya? Kalau rumah siapa ya? Rumah saya bingung ya? Iya kan, ini kan Rumah siapa? kan nggak ada sertifikatnya. Di sini BPN peran penting Mas untuk membantu masyarakat dalam hal untuk pertanahan. Ya pertanahan juga sih, kayak turun waris juga itu. Jadi ini kan bisa diwariskan, turun waris dan sebagainya. Jadi pinjaman juga bisa lewat lewat BPN itu kayak tangan ketiga betul. Banyak Iya, dan tangan 3 nanti mungkin 4 Mas. Oh iya. Nanti lagi insya ya. Anggaplah developer. Oke, siap. Jawabannya bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya. Uraikan pada jabatan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang ASN. Apa Mas? Jadi jabatan yang tadi diatur dalam undang-undang ASN terbaru itu gimana? Sebutkan. Sebagaimana diatur di undang-undang itu Juga ASN ya? Iya. Oh ya, pastinya di undang-undang itu pasti sudah ada beberapa substansi, beberapa substansi instansi atau beberapa bagian-bagian. beberapa bagian. Ya, kayak contohnya sih pastinya ada undang-undang di ASN itu yang ngurus masih di bagian pertanahan. bagian pertanahan pasti ada. Nah contohnya ya sudah di dalam PODNI, pasti dalam manajemen di BPN pasti sudah diatur dalam undang-undang ini. Jadi kita berpegang teguh pada tadi sudah saya katakan integritas profesional, insya Allah nanti itu berjalan dengan baik-baik ya. Pertanyaan terakhir. Ada lagi kira-kira? Ada lagi. Tak cari lagi. Buku-buku dulu yang panjang dan berat ya. Uraikan bagaimana upaya konkret saudara yang dapat lakukan dalam menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik sekaligus sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kalau dari saya pasti sosialisasi. Sosialisasi. Iya. Dari instansi pasti mengadakan sosialisasi dulu, karena dari sosialisasi itu pasti ada terbaru ya. Misalnya ada sistem terbaru atau dari kebijakan itu pasti dari kita sebagai instansi terkait pasti akan menyampaikan masyarakat dalam sosialisasi
dia itu bersistematis pada masyarakat yang belum bersertifikat. Jadi itu tanpa harus melewati kayak notaris itu, ya dia langsung bisa. Di situ sudah ada itunya, sudah ada yang bagian menanganinya untuk PTS sendiri. Jadi dia tinggal memberi berkas-berkasnya, KTP dan sebagainya. Nanti dimasukkan lurus ke BP langsung jadi sertifikat. Jadi dia sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dia tempati. Jadi bagi konkretnya itu sih kalau menurut saya. Tanya tambahan, saya penasaran. Jadi menurut saudara, ya kita ambil semangat. Banyak mungkin tanah-tanah yang masih belum disertifikat. Pastinya masih banyak. Pasti masih banyak. Karena apa? Karena kan banyak juga yang tanah-tanah peninggalan zaman dahulu. Nenek moyang kita itu kan pasti ada mungkin tanah itu air gendong, tanah milik kerajaan atau tanah apa kan langsung ditempati orang itu. Ya, jadi kan itu yang pertama. Terus ada yang kayak tanah bersengketa juga, mungkin ada pas tanah kosong kan asal ditempati. Iya, ditempati. Bukan itu yang mengakibatkan bersengketa itu akhirnya ya agak sulit sih untuk gimana adanya PTS itu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertifikat untuk hak miliknya tanah tersebut. Jadi gitu sih. Berarti mungkin kalau ada informasi bagi BPN, iya betul lah. Mungkin salah satu visi misinya dia meratakan ya. Pasti masyarakat masih meratakan agar mempunyai sertifikat tanah. Belum punya. Ya belum punya sertifikat. Jadi tidak ada yang kayak terjadi sengketa tumpang tindih dan sebagainya sih itu. Yang terutama pastinya sudah ada sertifikat, jadi aman. Jadi sih yang mudah-mudahan saya doakan saja semua jadi ASN di bidang tanah agraria. Pertanyaan sisa. Wah, tapi ada kegojekan. Jika saudara dihadapkan pada suatu situasi terlibat dalam indikasi kecurangan, misalkan korupsi, bagaimana sikap dan tindakan saudara lakukan? Iya betul. Itu tanggapan terkait itu ya Mas. Kalau menurut saya itu tidak, ya kembali lagi ke kita. Kalau kita sudah menjaga integritas, kayak sholat, itu pasti. Soalnya gini Mas, tidak ada yang nggak suka uang. Betul tidak Mas? Apalagi uang yang besar, dengan nominal yang besar. Kita terutama di pertanian juga berat Mas. Dalam artian gini, semisalnya orang ini sudah punya sertifikat, sedangkan ada oknum lain yang membuat sertifikat yang sama. Jadi kan itu kan ini sudah mempunyai sertifikat, terjadilah jadinya dua sertifikat. Jadi kan ini sudah ada. Itu bisa jadi terindikasi ke antara salah satu pihak mungkin mungkin dikira, saya nggak tahu ya, mungkin belum ada sertifikatnya, mungkin dia pemilik tanah itu mungkin sudah pergi, mungkin ini yang satu membuatkan sertifikat tanah tersebut, padahal ini sudah ada sertifikatnya. Terus akhirnya mungkin ngasih uang ke bagian BPN-nya itu, terus itu yang pertama. Terus ada lagi yang kedua, kayak contohnya itu nggak asing lagi itu kayak gini, banyak sekali ya dia terutama di pertanahan itu kayak sengketa ya, itu sengketa dalam artian dia harusnya tanahnya itu lebarnya itu luasnya sekitar 60 ya. Yang sebelahnya itu ya agak besar ya. Terus akhirnya dia
ngambil berapa meter gitu kan, nggak ketahuan. Akhirnya kan jadi sengketa. Nah, itu kan walaupun sudah dibuatkan sertifikat itu kan, tapi kan di situ kan ada permainan dari BPN-nya. Jadi gitu bisa terindikasi kayak mafia kayak itu kan nggak asing lah berbeda namanya terjadi sengketa kan. Ya mudah-mudahan kalau misalnya buat saya sendiri khususnya, ya kalau saya akan, insya Allah saya akan menjaga integritas diri dalam artian kalau misalnya ya saya siap sih kalau misalnya saya terjadi indikasi kayak gitu, korupsi, nepotisme dan sebagainya, jabatan saya taruhannya itu pasti itu risiko saya. Jadi setiap tindakan yang diambil pasti ada risiko. Tanggung jawab itu pasti harus tanggung jawab. Ini yang terakhir biasanya agak mendengar. Ya, uraikan bagaimana upaya yang dapat saudara lakukan sebagai ASN yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas sehingga dapat menghapus citra buruk ASN di masyarakat karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Oknum terutama banyak, ini nggak 1-2 oknum, tapi banyak oknum, semua oknum ya. Melakukan itu tuh pasti dilakukan oknum ya guys. Jadi upaya yang pertama pasti untuk menjaga integritas dan juga di masyarakat, kualitas itu naikkan gaji pasti. Jadi mendapatkan gaji yang kayak sudah sesuai. Jadi tidak ada misalnya UMR-nya di Semarang sekitar segini 3 jutaan ya kita naikkan untuk ASN jadi 4 juta atau 4,5. Jadi kalau untuk kinerja kita kasih bonus. Jadi jadi kasih penghargaan. Jadi itu ada kayak apa ya? Reward buat ASN itu dia sudah yang sudah berkompeten betul dalam bekerjanya, menjaga integritasnya. Nah, harus itu. Jadi itu perlu dikasih plus ya. Itu sangat bagus sekali. Terus itu lagi mas, kayak kayak ada masyarakat yang membuat KTP, KK itu harus pelayanannya harus maksimal lagi, cepat. Jadi kan kayak digunakan itu tuh mas, lain juga KTP, KK khusus di pelayanan gitu. Kalau khusus itu jadi mas, kalau di ASN itu ada lagi. Kalau ASN itu tetap jangan merendahkan, jangan meninggikan kalau diri. Kalau saya itu sudah pegawai negeri, padahal pegawai negeri itu dibayar oleh rakyat. Bekerja bersama. Jadi kan Anda harus mengabdi pada rakyat. Jadi jangan sok-sokan kalau Anda sudah menjadi PNS terus ini saya sudah menjadi PNS. Soalnya Anda dikerja di masyarakat. Kalau sih gitu. Ya mas kalau kalian jadi PNS ya kasih nasihat.